Bayangkan kamu sedang belajar keras semalaman. Buku-buku berserakan, lampu menyala hingga pagi, dan tubuhmu kelelahan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, semua yang kamu pelajari itu bisa hilang begitu saja dari ingatanmu. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu tidak tidur. Ya, tanpa tidur yang cukup, otakmu akan menolak menyimpan pengetahuan yang baru saja kamu perjuangkan. Seperti mengetik puluhan halaman di komputer, lalu mematikan perangkat tanpa menyimpan. Semuanya hilang. Itulah yang ditemukan oleh Matthew Walker, pakar ilmu saraf dari University of California, Berkeley. Ia mengatakan bahwa tidur bukan hanya waktu untuk istirahat, tapi saat yang paling krusial bagi otak untuk menyimpan memori, menyelesaikan masalah, bahkan menjaga kesehatanmu dari serangan kanker. Jika kamu merasa topik ini penting, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke temanmu yang suka begadang, dan tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan lain dari channel ini. Mari kita mulai dari dasar. Di dalam otak kita, ada dua jenis memori yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek itu ibarat layar sementara. Informasi yang baru saja kita terima, seperti saat membaca, mendengarkan guru, atau menonton video edukasi seperti ini, masih berada di permukaan. Tapi informasi itu mudah sekali hilang jika tidak segera disimpan. Dan disinilah bagian paling penting dari otak kita bekerja, hipokampus. Hipokampus adalah struktur kecil yang terletak di bagian dalam otak, berbentuk mirip kuda laut, dan bertanggung jawab untuk mengubah informasi dari jangka pendek menjadi jangka panjang. Ibaratnya, hipokampus adalah tombol simpan dalam otak kita. Dan yang lebih menakjubkan lagi, tombol ini baru bisa ditekan secara efektif saat kita tidur. Menurut hasil pemindaian otak menggunakan mesin MRI, saat kita tidur, terutama di fase tidur bernama REM atau Rapid Eye Movement, hipokampus mulai bekerja seperti pustakawan yang mengatur ulang rak-rak buku pengetahuan. Informasi yang belum rapi dari hari itu mulai disortir, diklasifikasikan, dan disimpan dengan baik di bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori jangka panjang. Jika kamu tidur cukup, otakmu akan menyimpan semua pelajaran, pengalaman, bahkan emosi yang kamu rasakan hari itu. Tapi jika kamu begadang dan mengorbankan waktu tidur, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Hipokampus menjadi lumpuh, dan kamu akan seperti orang yang berusaha mengisi ember berlubang dengan air. Semakin kamu belajar dalam keadaan kurang tidur, semakin sedikit yang akan tersimpan. Matthew Walker membuktikan hal ini dengan eksperimen. Ia membagi dua kelompok partisipan. Dua kelompok ini disuruh menghafal serangkaian fakta yang sama. Lalu satu kelompok diizinkan tidur malam seperti biasa. Kelompok lainnya dipaksa terjaga semalaman. Keesokan harinya, keduanya dites kembali. Hasilnya, mereka yang tidak tidur kehilangan hampir setengah dari kemampuan mengingat fakta yang telah mereka pelajari. Lebih tepatnya, terjadi penurunan sekitar 40% pada aktivitas hipokampus mereka. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini hanya soal pelajaran sekolah? Tidak. Ini menyangkut semua aspek kehidupan. Bayangkan jika kamu harus bekerja, memimpin tim, atau mengambil keputusan penting dalam keadaan kurang tidur. Otakmu secara harfiah tidak bisa memproses dan menyimpan informasi dengan benar. Lebih jauh lagi, film Memento karya sutradara Christopher Nolan pernah menggambarkan apa yang terjadi jika seseorang mengalami kerusakan pada hipokampusnya. Dalam film tersebut, tokohnya mengalami gangguan memori jangka pendek yang parah. Ia tidak bisa membentuk ingatan baru, dan hanya mengingat kejadian selama beberapa menit sebelum semuanya menghilang. Akibatnya, ia harus mencatat setiap hal dalam hidupnya, memotret, membuat tato sebagai pengingat, karena pikirannya tidak mampu menyimpan memori baru. Kondisi ini benar-benar ada dalam dunia nyata, dan dinamakan anterograde amnesia. Berdasarkan studi dari Harvard Medical School, kurang tidur kronis dapat memengaruhi struktur otak secara permanen. Bukan hanya memperlambat kerja hipokampus, tapi juga menyebabkan kemunduran fungsi prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas mengambil keputusan dan mengendalikan emosi. Inilah sebabnya mengapa orang yang kurang tidur cenderung lebih emosional, mudah marah, dan sulit berpikir jernih. Lebih jauh lagi, tidur juga punya peran mengejutkan dalam menjaga kesehatan tubuh. Menurut riset dari American Cancer Society, saat kita tidur, tubuh memproduksi sel-sel pembunuh alami yang dikenal sebagai natural killer cells. Sel-sel ini bertugas melawan sel kanker yang terbentuk secara alami setiap hari. Ya, setiap hari tubuh kita menciptakan sel kanker. Tapi jika kamu tidur cukup, sistem kekebalan tubuh mampu mengenali dan menghancurkannya. Jika kamu kurang tidur, kemampuan ini menurun drastis, bahkan hingga lebih dari setengahnya.
Artinya, dengan begadang semalaman, kamu sudah mengurangi kekuatan alami tubuhmu untuk melindungi diri dari penyakit mematikan. Bahkan mimpi pun ternyata bukan sekadar bunga tidur. Dalam bukunya yang berjudul Why We Sleep, Matthew Walker menjelaskan bahwa saat kita bermimpi, otak sedang menjalankan proses integrasi dan asosiasi. Misalnya, jika kamu mengalami masalah di siang hari dan tak kunjung menemukan solusi, saat tidur, otakmu akan memutar ulang informasi tersebut, menghubungkannya dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, lalu mencoba menciptakan skenario baru. Inilah mengapa banyak orang menemukan ide brilian justru saat bangun tidur. Ada ilmuwan yang menemukan teori besar setelah tidur. Bahkan Paul McCartney pernah mengatakan bahwa lagu Yesterday datang kepadanya saat ia bermimpi. Studi dari University of California juga menunjukkan bahwa tidur cukup sebelum dan sesudah sesi belajar membuat otak lebih mampu memecahkan masalah kompleks. Mereka menyebutnya sebagai creative insight. Para partisipan dalam penelitian ini disuruh menyelesaikan teka-teki matematika yang rumit. Hasilnya, mereka yang tidur setelah sesi pertama menunjukkan peningkatan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah secara signifikan dibanding yang tetap terjaga. Jika kamu sampai di titik ini dan merasa fakta-fakta ini sangat membuka wawasanmu, jangan lupa untuk beri komentar, karena kami ingin tahu bagaimana pengalaman tidurmu memengaruhi hafalan, suasana hati, atau produktivitasmu. Dan jika kamu merasa orang lain perlu tahu soal ini, silakan bagikan video ini ke keluarga atau temanmu. Menariknya, tidur juga punya peran penting dalam emosi. Pernah merasa lebih sensitif, mudah menangis, atau marah-marah tanpa alasan saat kurang tidur? Itu karena amigdala, pusat emosi di otak, menjadi lebih aktif saat kamu tidak mendapatkan tidur yang cukup. Tanpa kendali dari prefrontal cortex yang biasanya mengatur amigdala, kamu jadi seperti bom emosi berjalan. Lebih dari itu, dalam dunia kesehatan mental, kurang tidur berkaitan erat dengan gangguan seperti depresi, kecemasan, bahkan risiko bunuh diri. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, tidur yang cukup adalah salah satu faktor paling penting dalam menjaga kesehatan mental jangka panjang. Bahkan terapi kognitif untuk pasien depresi seringkali diawali dengan memperbaiki pola tidur terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi konseling mendalam. Jadi, apakah kamu masih menganggap tidur sebagai kemewahan? Berdasarkan data dari National Sleep Foundation, rata-rata orang dewasa di negara maju kini hanya tidur sekitar 6 jam setiap malam, jauh di bawah rekomendasi 7 hingga 9 jam. Di sisi lain, di negara-negara dengan kebiasaan tidur siang, seperti Spanyol dan beberapa negara Asia, angka depresi dan tekanan darah tinggi cenderung lebih rendah. Semua ini membuktikan bahwa tidur bukanlah pemborosan waktu. Justru sebaliknya, tidur adalah waktu emas bagi otak dan tubuh kita untuk memperbaiki, menyusun, dan meningkatkan kualitas diri. Jika kamu ingin belajar lebih efektif, berpikir lebih jernih, menjaga suasana hati, dan menghindari penyakit serius, maka tidur cukup bukan pilihan, tapi kebutuhan mendasar. Dan satu hal lagi, tidur juga berperan dalam proses pertumbuhan. Bagi remaja dan anak-anak, hormon pertumbuhan dilepaskan saat tidur. Jadi kalau kamu sering begadang di masa pubertas, bukan tidak mungkin kamu mengganggu proses perkembangan tubuhmu sendiri. Di dunia yang serba cepat ini, banyak yang mengorbankan tidur demi produktivitas. Tapi ironisnya, justru dengan tidur yang cukup, kita akan jauh lebih produktif. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan Nike kini menyediakan ruang tidur siang bagi karyawannya karena mereka sadar bahwa tidur bukan bentuk kemalasan, tapi strategi cerdas untuk bekerja lebih efisien. Jika kamu ingin jadi pelajar yang cerdas, pekerja yang kreatif, atau manusia yang lebih sehat, maka mulailah dari sekarang untuk menghargai tidur. Matikan ponselmu sebelum tidur, redupkan cahaya kamar, dan ciptakan rutinitas malam yang tenang. Tubuh dan otakmu akan berterima kasih esok hari. Dan jika kamu merasa informasi ini sangat penting, bantu kami membangun channel ini dengan menekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan begadang kalau tiada artinya.